Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Roihatul Jannah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UINSI Samarinda batch 2 tahun 2024. Saya mengajar di SMP Negeri 24 Samarinda. Saat ini pada hari Selasa 28 Januari 2025 saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas. Seperti apa videonya? Mari kita sama-sama saksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya diberikan kemudahan sampai akhir pembelajaran hari ini. Silahkan, Sofyan, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa sudah sama-sama kita baca. Nah, Ibu mau ngabsen dulu ya. Afifah, Fahmi, Rem, Rizal, Agil. Oke, yang nggak hadir siapa? Ridho kemana Ridho? Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sudah sarapan semua? Sudah ya, berarti sudah siap belajar? Ya, siap. Baik, anak-anak, kita kemarin belajar tentang apa? Penciptaan alam semesta dan tajwid. Ya, bacaan tajwid guna. Penciptaan alam semesta, Quran surat apa, Nak? Ayat dan Al-A'raf ayat 54. Ya, Ibu ulangi. Kemarin gunnah itu ada berapa hurufnya? Apa saja? Ya, nun tasdid dan mim tasdid. Sudah bisa ya, paham ya berarti ya kemarin ya belajar. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi baru. Namun sebelum kita belajar, mari kita semangat-semangat dulu ya. Gimana semangat-semangatnya? Tepuk aja ya nak ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Semangat. Ada yel-yel kelas kita? Ada dong ya. Kelas 7A, semangat. Cek. Oke, tepuk tangan. Udah semangat ya semuanya ya. Ready untuk belajar ya? Ready. Ya, oke. Baik, anak-anak, sebelum belajar, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran proyek, nanti kalian mampu menghasilkan karya kreatif berupa mungkin komik atau cerita bergambar ya, kemudian menyanyi, membuat lagu gitu kan, dan pohon representasi ya tentang nama dan tugas malaikat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham sampai sini? Mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih Bu kita belajar tentang
mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tujuannya apa? Setelah melalui pembelajaran ini nanti, kalian bisa meneladani ketaatan malaikat. Seperti kalian pasti udah tahu apa tugas malaikat Jibril. Apa? Menyampaikan wahyu. Nah, bagaimana cara meneladani ketaatan malaikat Jibril? Dengan cara contohnya mungkin bersifat rendah hati atau tidak sombong. Kemudian juga kalau malaikat Jibril menyampaikan wahyu, berarti nanti saya harus berkata jujur atau benar, karena malaikat Jibril juga diutus oleh Allah itu disuruh menyampaikan wahyu juga nggak pernah belok-belok kan? Ya pasti dia juga menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu tujuan pembelajaran kita dan pemahaman bermakna apa tujuan dari pembelajaran hari ini, gitu ya. Kemudian kita harus semangat belajar, nak, belajar terus ya, Gilang ya. Selalu belajar meneladani ketaatan malaikat. Oke, baik. Selanjutnya siapkan HP, nak. Ada perangkat HP? Oke, baik, silahkan dibuka. Ada yang nggak punya data? Ada, semuanya ada ya. Baik, silahkan scan ini sebentar. Buat apa tujuannya? Untuk pemetaan minat belajar kalian. Nah, di sini nanti kalian akan tahu ya gaya belajar seperti apakah saya. Nanti silahkan kalau sudah dikerjakan baru di screenshot, kirimkan ke ibu dan ditunjukkan ke ibu ya. Oke, sudah coba tunjukkan ke ibu sebelum dikirim. Oke, Ira visual kinestetik, Agil, oke, visual, Fahmi, oke, auditori, bagus, ya. Kemudian Amira visual, oke. Baik, sudah semua, silakan dikirim di grup. Sudah? Sudah dikirim? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan tes kemampuan awal kalian. Ibu mau memberikan stimulus dulu. Misalnya ini ada sebuah cerita. Misalnya Sofyan. Ya. Sofyan disuruh Bu Ainin, ya. Sofyan, nanti setelah pembelajaran selesai, tolong dihapus ya papan tulisnya. Nah, iya Bu, kata Sofyan. Setelah selesai pembelajaran, ternyata Sofyan itu malas, ya, dan pengen minta ke temannya untuk menggantikan, ya, tugasnya tadi, menghapus papan tulis. Nah, kemudian teman sebangkunya si Kiki bilang, Sofyan, gak boleh kayak gitu, ya, karena malaikat aja jika disuruh Allah selalu taat, gak pernah mengeluh, gak pernah melempar tugasnya ke orang lain. Menurut Sofyan nih, apa yang bisa Sofyan lakukan supaya semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh siapapun, termasuk oleh Bu Aini? Coba berdiri, nak. Baik, menurut saya bisa mengingat bahwa itu adalah amanah yang diberikan oleh Ibu. Ya. Dan jika saya kerjakan dengan baik, itu adalah ibadah. Iya, ibadah, sebuah ibadah ya. Terus? Ya. Terus saya bisa meneladani sikap malaikat. Iya, ketaatan malaikat, sifat-sifat malaikat. Nah, hari ini anak-anak kita itu belajar tentang apa, nak? Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baik, sudah bisa Ibu lanjutkan? Ya, yang kedua, bagaimana sih cara kalian meneladani ketaatan malaikat ya di lingkungan sekolah? Siapa yang bisa? Oke, Bintang silahkan berdiri. Ini. Baik,
Menurut saya, kita dapat meneladani sifat malaikat dalam lingkungan sekolah dengan cara seperti menaati peraturan sekolah, membantu teman tanpa mengeluh, Ya, boleh. menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, serta dapat dengan cara bersikap disiplin. Seperti Oke. itu, Ibu. Oke, baik. Betul, teman-teman? Iya, betul sekali. Boleh duduk, silahkan. Ya. Terima kasih Bintang. Tepuk tangan buat Bintang dan Sofyan. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian simak video yang akan Ibu putar. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Dan silahkan nanti ditanggapi atau kalau mungkin ada sesuatu yang ditanyakan silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, yakni materi pada hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Berikut yang pertama kita belajar apa pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Baik anak-anak, dari video yang sudah kalian tonton, di sini kalian sudah belajar tentang apa saja? Ya, pengertian malaikat agak nyaring. Kemudian yang kedua, sifat malaikat. Yang ketiga, iya, perbedaan malaikat, jin, dan manusia itu apa saja. Terus yang keempat, hikmah, ya iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Oke, Prem. Oke, baik Prem, silahkan. Pertanyaan dari saya, jika tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada malaikat lain, bagaimana kondisi malaikat Jibril sekarang? Apakah nganggur atau bagaimana? Nganggur ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau malaikat Jibril itu kan tugasnya apa tadi, Nak? Menyampaikan wahyu. Terus kalau menyampaikan wahyu kepada Rasul pilihan berarti kan sudah selesai tugasnya ya. Terakhir kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Apakah sekarang itu malaikat Jibril nganggur? Tidak. Tidak ya. Terus ngapain malaikat Jibril sekarang? Ada yang bisa jawab? Kira-kira. Jadi ya, walaupun malaikat Jibril itu yang kita ketahui tugas pokoknya apa tadi? Menyampaikan wahyu. Namun malaikat itu tidak pernah ada yang menganggur. Dia mempunyai segudang tugas yang lain. Ya. Akan tetapi manusia, kita sebagai orang Islam tentunya hanya diwajibkan untuk mengetahui bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Itu ya. Selanjutnya apa tugas yang lain? Seperti malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menjaga ketertiban alam semesta. Kemudian mengatur urusan-urusan dunia yang ada di dunia maupun yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Baik anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan membuat karya kreatif ya. Dimana nanti kalian akan memilih salah satu sesuai minat belajar atau gaya belajar kalian yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian kerjakan tadi di awal, di tes kemampuan awal kalian. Misalkan, Bu, saya minatnya di membuat komik atau cerita bergambar, boleh? Boleh. Bu, saya gaya belajarnya visual, tapi saya pengen membuat sebuah lagu, boleh? Boleh, sesuai minat belajar kalian nanti.
Di antaranya nanti yang pertama membuat komik atau cerita bergambar, kemudian nyanyian, dan yang terakhir ada membuat pohon representasi. Nah, tentang apa? Tentang nama dan tugas malaikat Allah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Nah, misalkan saya mau membuat sebuah lagu tentang nama dan tugas malaikat, boleh? Boleh, iya. Baik, kemudian, nah ini ya yang gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik tadi. Yang pertama gaya visual itu nanti kalian buat komik atau cerita bergambar. Kemudian yang auditori tadi kalian buat apa? Nyanyian atau lagu. Dan yang terakhir gaya belajar kinestetik kalian akan membuat apa nak? Pohon representasi. Nah, silahkan Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini silahkan dilihat kelompoknya. Boleh kalian cari tempat duduk masing-masing senyaman mungkin. Cari anggotanya ya. Sudah nak? Sudah ketemu anggotanya? Baik. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD. Silahkan nanti didiskusikan bersama-sama, kira-kira saya mau membuat seperti apa ya. Siapa yang bagian ini dan itu, siapa yang bertugas mencatat, siapa yang presentasi. Silahkan dibagi tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, waktu berdiskusi berapa mengerjakan proyek? 45 menit cukup? Ya oke, 45 menit, silahkan. Ada kesulitan nak? Dari ini dulu ya. Gimana? Gak cukup kah? Nah. Oh iya, geser ke sini. Kurang berapa? Langkah-langkahnya ditulis. Ya. Yang pertama gimana? Kalian rembukan buat lirik. Terus yang kedua ditulis di buku. Terus habis itu ditulis di mana? Di Canva. Buatnya di Canva. Sudah? Sudah. Siap? Presentasi? Oke. Semangat dulu ya. Yel dulu. Kelas 7A. Ulangi. Kelas 7A. Oke. Siap presentasi? Siap. Oke. Baik, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, 1 dulu. Baik, silahkan. Oke, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat cerita pendek, yaitu komik. Kelompok 1 beranggotakan saya Afifah, Bintang, Agil, Prem, dan Mahesa. Langkah-langkah membuat komiknya di sini pertama-tama ada kita menyiapkan aplikasinya dulu, yaitu Canva. Kedua, menentukan karakter dan dilanjut menyiapkan kata-kata sebagai dialog. Kemudian diunduh melalui aplikasi atau web Heizin Flipbooks. Oke, aplikasi apa nak? Heizin Flipbooks. Oh, di Canva-nya tapi ya. Kemudian Iya. unduhnya ada pilihan gitu ya. Iya. Pilihan Heizin Flipbooks. Oke. Sekarang bisa kita lanjutkan, kita berdialog dari komik. ya, silakan dilihat nak yang ada di LCD, papan LCD. Ya, boleh Mahesa mengoperasikan pun. Hai Agil, Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Hai Bifah, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Semangat belajar kan hari ini? Semangat dong, kan hari ini Bu Ainin ngajar, materi kita apa ya hari ini? Hari ini kita belajar materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Oh, jadi kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah ya? Yap, betul sekali. Jadi selama ini segala gerak-gerik kita tuh diawasi loh sama malaikat. Takut ya? Wah, berarti kita harus selalu hati-hati dong dalam berkata dan berbuat sesuatu. Semacam ada CCTV 24 jam. 24 jam ya, serem ya.
Iya, benar banget, Vip. CCTV-nya malaikat, rakib, dan atid yang nyatat amal baik dan amal buruk. Selain Rokib dan Atid, ada berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Di antaranya ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oh, jadi 10 malaikat itu harus kita ketahui ya, nama dan tugas-tugasnya, Gil. Yang ku tahu tugas Jibril itu menyampaikan wahyu ya. Sama yang paling aku hafal tugas malaikat Israel, pencabut nyawa. Paling serem ini mah. Gak usah takut, kalau kita di dunia udah berbuat baik dan introspeksi diri, itu kunci supaya nggak khawatir, Vip. Introspeksi gimana maksudnya, Prem? Kayak selalu koreksi kesalahan diri, kita terus mau perbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Iman kepada malaikat itu buat kita lebih sadar dengan sikap dan perilaku kita loh. Oh gitu, kalau Munkar dan Nakir tuh tugasnya apa sih? Mereka tuh nanya kita di alam kubur nanti, Bin. Jadi pastikan kamu bisa jawab pertanyaan mereka dengan amal yang baik di dunia. Terus bagaimana biar kita siap menjawab pertanyaan mereka? Ya itu tadi, Bin, dengan meningkatkan amal baik kayak sholat 5 waktu dengan disiplin, banyak zikir, sedekah, puasa, dan lain-lainnya. Wah, berat juga ya tugas kita. Padahal selama ini kita hidup santai, ternyata harus banyak amal baik ya. Asal ada niat, pasti kita bisa mengerjakan amal baik, Bin. Makanya kita harus tahu tujuan hidup, yaitu menuju akhirat. Lalu ada nggak sih sifat malaikat yang bisa kita contoh, Prem? Pasti ada dong, Bin. Mereka itu selalu taat dan gak pernah maksiat, serta disiplin dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Jadi semacam role model buat manusia ya? Supaya kita menjadikan malaikat contoh menjadi makhluk Allah yang taat. Yaps, betul banget, Bin. Kalau malaikat aja bisa taat sepenuhnya, masa kita nggak bisa? Oke, baik. Itu tadi komik dari kita yang telah kita buat. Mungkin ada dari kelompok yang mau menanggapin dari Baik, komik silakan kita. kelompok. Oke, Elvira. Mungkin tanggapan dari saya, cerita komik tersebut sudah lumayan bagus, presentasinya juga bagus dan tegang. Dari komik itu udah ada sifat-sifat malaikat seperti itu dan adab-adabnya. Untuk kekurangan mungkin dari saya tidak ada, cukup. Oke, bagus berarti ya. Terima kasih Elvira. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 membuat lagu nama-nama malaikat Allah dan tugasnya dengan instrumen Rahmatil lil Alamin dari Maher dan Zain. Langkah-langkahnya ialah kami membuat lirik lagunya terlebih dahulu, lalu kami tulis di buku tulis. Setelah sudah disalin di buku, kami menulisnya di aplikasi Canva. Setelah selesai, kami mengedit di aplikasi Caps. Dan kami menaruh lirik yang sudah diedit di Canva tadi, ditaruh di aplikasi. Dan kami menentukan instrumennya. Oke, boleh tepuk nak. Ulun nama malaikat Allah diciptakan dari cahaya suci, makhluk Allah yang tak kasat mata, namun selalu ada di dalam hidup kita. Yang pertama Jibril, membawa wahyu, Jibril pencabut nyawa makhluk Allah. Ayo kawan semua, mari kita belajar bersama-sama. Ayo kawan semua, 10 nama malaikat dan tugasnya. Ada Mikail pembagi rezeki,
Israfil peniup sangkakala, Mungkar Nangkir menanya di kubur. Raqib Atid pencatat amal manusia, malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan sang penjaga surga. Ayo kawan semua, mari kita belajar bersama-sama. Ayo kawan semua, 10 nama malaikat tugasnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi mungkin menurut saya nyanyiannya sudah bagus, cuman kalau bisa ditambahin ada sedikit gerakan sama suaranya lebih nyaring aja. Lagunya bagus. Sudah bagus, suaranya tinggal nyaringin lagi sedikit sama ditambahin gerakan sedikit aja. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Ya. Berarti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya lagunya ya, Nak ya. Baik, good job buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pohon representasi yang akan diperjelaskan oleh Saudara Amira. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat pohon representasi dari kelompok kami. Pertama, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu kardus, karton, lem, dan gunting. Dan langkah pembuatannya adalah kami pertama-tama menyiapkan kardus, lalu membentuk karton warna hijau dan coklat membentuk pohon. Setelah itu kami membentuk buah apel dengan karton warna merah muda dan menulis nama-nama malaikat dan cerminan perilaku tugas malaikat. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan isi-isinya. Baik, di sini ada malaikat Jibril. Nama itu ada terus mendalami ilmu agama dari sumber yang terpercaya, ahli agama, karena Jibril bertugas mengajarkan agama kepada Nabi Muhammad. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menganggapi? Oke, baik, tanggapan dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Mungkin penjelasannya sudah bagus, malaikatnya juga dari penjelasannya udah oke. Tapi menurut saya mungkin kurang hiasan dan kurang rapi. Mungkin bisa ditambahin rumputan biar lebih rame, karena kan temanya pepohonan. Itu saja mungkin dari saya. Sudah cukup? Oke, cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, ya bagus sekali ya tadi ya ketiga kelompok sudah sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, bagaimana menerapkan iman kepada malaikat ya, bagaimana cara introspeksi dan mawas diri ya selama kita hidup di dunia oleh kelompok 1 tadi ya sudah diperagakan juga. Kemudian ada nama dan tugas-tugas malaikat yang secara runtut dijelaskan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. 2 dan 3. Oke, maaf. Baik anak-anak, gimana, apakah ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Ya kurang semangat. Cukup? Oke, gitu ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bermain games ya. Nanti mainnya satu persatu individu. Boleh nanti kalian maju satu persatu ya. Namanya kuisnya adalah word wall. Ya. Ini sebagai penilaian formatif kalian selama pembelajaran ya. Baik, kira-kira siapa yang mau maju duluan? Nih. Kita acak dulu. Oke, semangat.
Oke, siap? Siap. Oke, semangat 7A. Oke. Baik. Boleh bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Siapakah dia? Oke, Nur Rizky, ayo. Silahkan ke depan, Nak. Oke, Nur Rizky berarti kita eliminasi ya. Silahkan, masuk. Ya, silahkan pilih nomor berapa dan nanti soal yang di situ kalian jawab. Kamu jawab, Rizky. Nomor berapa? Oke. Nah, apa itu soalnya? Keteladanan malaikat Jibril yang patuh dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi dapat diterapkan dengan, ayo waktunya 17 detik. Yang mana yuk? Yang A, apakah benar? Oke, tepuk tangan. Iya, oke silakan duduk. Oke, ayo siapa lagi ya? Oke, baik. Lanjut, siapa ya? Oh, kalian. Ayo sini. Ayo, maju nak. Oke. Oke, Sofian nomor berapa? Coba disentuh. Ding dong. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia disebut amal baik manusia. C. Yang lain, tolong ya, jangan dikasih tahu. Apakah benar? C. Udah ya? Selesai? Sudah gimana? Seru nggak? Semuanya benar kan? Berarti kalian paham ya pembelajaran hari ini? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan buka HP kalian, kemudian scan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi ya. Nanti kalian boleh selfie ya nak ya. Ya. Silahkan scan HP masing-masing ya. Kemudian diisi. Ya. Ada 3 soal. Ya. Apakah sudah ada yang mengirim? Iya dong. Nah. Oke. Ayo, Pran boleh sama Afifah? Ya iya dong. Siapa ini Afifah? Wah. Ayo, yang lain ditunggu. Nah, siapa nih? Oke. Nah. Mahesa sudah? Ayo selesai. Yes, Mahesa paling ganteng ini. Iya. Gimana, seru? Oke. Bagus-bagus ya ekspresi kalian hari ini ya. Ya, tapi Ibu tidak mau membacakan satu-satu, nanti aja Ibu baca satu-satu. Ibu mau minta tolong siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Oke. Afifah, ya silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat paham pengertian, hikmah, sifat, dan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Jadi kita bisa tahu, memahami keteladanan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana pembelajaran hari ini menurut Afifah? Menurut saya pembelajaran hari ini seru, senang, dan memuaskan. Kita bisa dapat belajar dan sambil bermain pada hari ini. Iya, oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Afifah. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah,
silahkan nanti kalian di rumah ini sebagai tugas ya, atau PR, asesmen sumatif atau asesmen setelah kita pembelajaran hari ini ya. Nanti silahkan dikerjakan, nanti per jam 12, ini masih jam 11 kurang ya nak ya. Nanti per jam 12 kalian sudah bisa mengerjakan soal di kuisis ini. Itu ya, sebagai asesmen sumatif ya. Nanti ya, selanjutnya nanti jika nilai kalian di atas KKM atau 75, tugas pengayaan dari ibu yaitu silahkan cari di Al-Quran ya, Quran surat At-Tahrim ayat 6, kemudian cari dan tuliskan kandungan ayat dengan mencari referensinya dimanapun ya, kandungannya itu dimanapun kalian cari referensi, boleh googling boleh, kemudian atau di buku tafsir lebih akurat ya. Kemudian tugasnya ditulis dalam bentuk infografis. Kemudian yang remedi silahkan belajar kembali ya, materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Kemudian nanti ibu jelaskan ulang, lalu akan ibu kasih soal lagi ya. Entah itu dalam bentuk kuisis lagi yang ini atau dalam pertanyaan yang lebih ringan lagi. Nah, baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini ibu kira sudah cukup ya, sudah sesuai ya, tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Sudah, ya. Kita harus selalu semangat belajar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Oke, baik. Anak-anak, ibu cukupkan untuk hari ini ya, materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan sudah tercapai tujuan pembelajarannya, dan minggu depan kita akan belajar materi berikutnya yaitu tentang jujur dan amanah. Silakan dipelajari di rumah. Iya nak ya. Baik. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Sofyan pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, semoga kita sehat selalu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa tugasnya di rumah dikerjakan. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A semangat. Cak 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 cak.